Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama ibu adalah Maya Tiara. Ibu merupakan guru PPL jurusan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Mulai hari ini, ibu akan mengajar di kelas kalian 8F. Pada hari ini, ibu akan mengajarkan kalian tentang mekanisme sistem pencernaan. Baiklah, anak-anak semuanya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga ibu harap kalian sehat selalu ya. Dan selalu semangat belajarnya. Jangan pernah lelah untuk belajar ya anak-anak. Dan ibu ingin mengingatkan, selalu taati protokol kesehatan COVID-19, yaitu selalu jaga jarak, selalu memakai masker apabila berpergian, dan rajin mencuci tangan agar terhindar dari virus corona. Baiklah, sekarang kita mulai ya belajarnya. Mekanisme sistem pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air ludah atau disebut saliva. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, gigi akan memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan. Nah, proses gigi memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan inilah disebut pencernaan mekanis. Lalu, di dalam mulut terdapat kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva ini mengeluarkan air liur. Nah, air liur ini mengandung enzim. Ada yang tahu nggak dia mengandung enzim apa? Nah, iya. Air liur ini mengandung enzim petialin atau amilase yang berguna untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Nah, proses pencernaan yang dibantu oleh enzim ini disebut sebagai pencernaan kimiawi. Di dalam rongga mulut, lidah menempatkan makanan di antara gigi sehingga mudah dikunyah dan bercampur dengan air liur. Makanan-makanan tadi akan diubah menjadi bentuk-bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. Sehingga bentuknya makanan tadi akan berbentuk lembek dan bulat-bulat. Yang mana sekarang makanan ini bukan disebut makanan lagi, tapi disebutnya bolus. Kemudian lidah mendorong bolus menuju ke faring. Nah, pada pangkal faring terdapat katup pernapasan. Ada yang tahu nggak apa itu nama katupnya? Nah, iya, nama katupnya itu epiglotis. Nah, apa sih fungsi epiglotis ini? Nah, fungsi epiglotis ini ialah untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan saat kita sedang makan. Setelah melalui faring, bolus akan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Nah, kerongkongan ini memiliki otot-otot melingkar. Pada saat bolus melalui kerongkongan, bagian kerongkongan yang berada di tepat di muka bolus mengendur, sedangkan bagian belakang yang telah dilalui oleh bolus, ototnya akan berkontraksi atau mengecut. Akibatnya, bolus terdorong ke bawah menuju ke lambung. Nah, gerakan dinding kerongkongan pada saat menelan bolus ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Nah, setelah bolus melewati kerongkongan, bolus mencapai ke lambung. Nah, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, kemudian memecahnya secara mekanis dan mencampurnya dengan getah lambung. Nah, getah lambung sendiri ini dia mengandung HCl, enzim pepsin, dan renin. HCl itu berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama bolus dan mengaktifkan enzim pepsin. Kemudian enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan enzim renin dia berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Nah, setelah melalui proses kimiawi di dalam lambung, bolus berubah menjadi kekuningan, yang kini sekarang disebutnya kimus, bukan bolus lagi ya. Kimus itu nama lainnya bubur usus. Nah, kemudian kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Nah, kemudian pada usus halus memiliki 3 bagian.
3 bagiannya itu apa aja? Coba sebutkan anak-anak. Ada yang tahu nggak? Nah, iya. Nah, bagiannya itu ada usus 12 jari atau nama lainnya duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada dinding duodenum terdapat saluran yang menghubungkan antara duodenum terhadap saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pankreas menghasilkan enzim berupa tripsin, amilase, dan lipase, yang mana enzim ini akan disalurkan menuju duodenum. Nah, fungsi dari masing-masing enzim tersebut yaitu tripsin, dia berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Enzim amilase berfungsi untuk memecah amilo menjadi maltosa, sedangkan enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan getah empedu, dia berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga lemak lebih mudah untuk dicerna oleh enzim. Nah, getah empedu ini akan disalurkan ke duodenum. Selanjutnya, pencernaan makanan akan dilanjutkan ke jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat makanan diserap. Karbohidrat dipecah menjadi gula sederhana atau glukosa, lalu protein diubah menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah melalui jejunum, zat-zat makanan tadi sudah menjadi bentuk yang siap diserap. Nah, penyerapan zat-zat makanan akan terjadi di ileum. Pada dinding usus halus ini terdapat conjot usus halus atau disebut pili. Nah, pada setiap pili ini terdapat tonjolan lagi yang lebih kecil, yang mana ini disebut mikrofili. Adanya fili dan mikrofili ini berfungsi untuk membuat usus halus permukaan usus halus menjadi sangat luas, sehingga zat-zat makanan dapat terserap dengan cepat. Nah, di setiap dinding pili terdapat banyak mengandung pembuluh darah kapiler dan pembuluh darah getah bening. Nah, pembuluh darah kapiler membawa glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral yang telah diserap oleh fili menuju atau diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh getah bening, dia mengangkut asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak yang telah diserap oleh fili. Pembuluh darah kapiler yang terdapat dalam fili ini, dia akan mengangkut glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh getah bening yang terdapat dalam fili ini, dia akan mengangkut asam lemak dan gliserol serta vitamin yang larut dalam lemak untuk diedarkan ke pembuluh darah atau dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya, bahan makanan yang sudah melalui usus halus selanjutnya akan memasuki ke usus besar. Nah, usus besar ini terdiri atas usus buntu, bagian yang paling pojok ini, dan selanjutnya bagian yang menaik, bagian mendatar atau usus mendatar, dan usus menurun. Dan serta terdapat reknum dan anus. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai bahan sisa ya. Sisa tersebut terdiri atas jumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna lagi oleh tubuh. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu fungsi usus besar itu sendiri, yaitu dia mengatur kadar air pada sisa makanan. Jadi jika kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air yang terdapat dalam sisa makanan tersebut. Sebaliknya, jika sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air.
Nah, di dalam usus besar ini terdapat banyak sekali mikroorganisme yang ikut andil untuk membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Mikroorganisme itu sendiri contohnya yaitu ada bakteri Escherichia coli. Nah, setelah mengalami pembusukan, sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh disebut tinja ya atau feses. Nah, feses ini kemudian akan disimpan di bagian usus besar yang disebut rektum. Kemudian feses ini akan dikeluarkan melalui anus. Sekian materi mengenai mekanisme sistem pencernaan yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya melalui aplikasi Rubelmu ya. Nah, anak-anak, kita ketahui ya, bahwasannya makanan yang kita makan ternyata melalui proses yang sangat panjang untuk menjadi feses. Maka dari itu, setelah kita mempelajari sistem pencernaan ini, diharapkan kita semua mengkonsumsi makanan-makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran agar sistem pencernaan kita selalu sehat. Baiklah, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.